Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sar Ramadan, NPM 16250194. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh dosen saya, dan di sini saya akan menjawab dengan pemahaman saya atau argumentasi saya yang telah saya cari tahu jawabannya. Untuk pertanyaan pertama, mengapa masih banyak umat Islam yang mengaku berstatus agama Islam tetapi perilakunya bertentangan dengan ajaran agama Islam? Kesenjangan antara status agama dan perilaku sehari-hari di Indonesia terjadi karena beberapa alasan yang mendasar. Yang pertama, agama warisan, bukan pencarian. Banyak yang menganut Islam hanya karena faktor keturunan dan formalitas sejak lahir. Akibatnya, agama baru sebatas label identitas, belum menjadi kesadaran spiritual yang mendalam. Yang kedua, pemisahan ibadah dan akhlak. Ada salah kaprah bahwa jika sudah sholat atau puasa, urusan agama selesai. Banyak yang kurang sadar bahwa jujur, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak korupsi adalah bagian mutlak dari iman. Yang ketiga, cara belajar yang kaku. Pendidikan agama di masyarakat seringkali terlalu fokus pada aturan hitam putih, sah atau tidak sah, halal atau haram, dan ancaman pahala dosa, ketimbang menanamkan nilai moral seperti kasih sayang dan kemanusiaan. Yang keempat, tuntutan hidup dan sistem. Terkadang sistem yang korup atau tekanan ekonomi memaksa orang untuk berkompromi dan mengabaikan nilai agama demi bisa bertahan hidup. Yang kelima, mungkin yang sering kita pernah dapat dari teman-teman sekitar kita atau masyarakat, penyakit merasa sudah saleh atau dalam kurung moral lisensi. Secara psikologis, orang merasa sudah rajin beribadah, mau itu sholat, mau itu puasa, seringkali tanpa sadar mereka memberikan izin pada dirinya sendiri untuk melakukan kesalahan sosial lainnya, seperti berbohong, membuang sampah sembarangan, tanpa rasa bersalah bahwa hal itu adalah kesalahan yang dilarang dalam agama Islam. Kesimpulannya, masalahnya bukan pada ajaran agama Islam, melainkan krisis penerapan nilai. Agama baru menyentuh kulit luar atau formalitas, belum meresapi ke dalam daging, tahu karakter. Mungkin itu argumentasi saya dari soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, soalnya itu mengapa krisis moral masih terjadi di tengah masyarakat Muslim Indonesia, yang notabene mereka adalah masyarakat yang religius. Lantas, apakah pendidikan formal yang diikuti bisa menjamin proses terbentuknya akhlak? Dari argumentasi saya atau jawaban saya yang saya telah cari tahu, bahwa menurut saya jawaban adalah tidak bisa menjamin, karena pendidikan formal yang ada di Indonesia saat ini punya keterbatasan besar, seperti terjebaknya angka dan teori. Sekolah kita masih sangat berorientasi pada nilai ujian akademik. Pelajaran agama atau PPKN seringkali hanya diuji lewat pilihan ganda. Seorang anak bisa dapat nilai 100 karena hafal definisi jujur, tetapi tetap menyontek saat ujian demi angka yang ada untuk dirapor begitu.
Yang kedua, hafalan versus penyerapan. Siswa diajar untuk menghafal materi agar lulus ujian, bukan memahami mengapa nilai moral itu penting, bahwa itu bermanfaat dalam hidup mereka. Begitu lembar jawaban dikumpul, nilai-nilai itu langsung menguap, menghilang begitu saja. Ada juga agama jadi penebus dosa yang instan. Ada bias di masyarakat di mana ibadah ritual dianggap bisa menghapus dosa dengan cepat. Misalnya, merasa tidak apa-apa tidak jujur atau berbohong dalam berbisnis. Yang penting nanti hari Jumat sedekah yang banyak atau rajin umroh. Atau yang paling sering kita dengar, seperti ada teman kita yang minum alkohol, yang berjudi. Pasti kadang pernah mereka, yang penting gak apa-apa kok saya lakukan itu, yang penting saya sholat. Kan yang sering kita dapat di masyarakat sekarang ini. Untuk mungkin ini argumentasi saya dari jawaban dari soal nomor 2. Untuk soal ketiga, apakah inovasi atau pembaruan dalam ibadah makdo dapat dibenarkan? Jelaskan argumentasi Anda jika dibenarkan dan jelaskan jika tidak dibenarkan. Untuk argumentasi saya, kita harus membedah wilayah ibadah secara jernih dulu. Dalam ranah ibadah murni atau dalam kurung ibadah maddo, inovasi atau pembaruan yang sering kita dengar adalah, yang sering kita tahu, yang paling kita gampang tahu adalah seperti bid'ah. Sama sekali tidak dibenarkan. Urusan ritual seperti tata cara sholat, 5 rakaat, atau waktu puasa sifatnya sudah baku. Berdasarkan petunjuk langsung dari Al-Quran dan Sunnah, manusia tidak punya hak menambah, mengurangi, atau memodifikasi demi menjaga keaslian agama. Dalam ranah sosial dan sarana atau ibadah Ghairu Maddo, inovasi di ranah ini sangat dibenarkan, bahkan dianjurkan, agar umat bisa beradaptasi dengan zaman. Seperti inovasi sarana, kita tidak boleh mengubah gerakan salat, tapi boleh memakai mikrofon untuk azan. Seperti contoh lainnya saja ortopedi untuk lansia atau pesawat untuk haji. Karena kan yang seperti kita tahu, dulu di zaman Nabi bahwa pesawat itu tidak ada. Kan mereka naik haji pergi naik unta, mau waktu azan juga mereka tidak pakai mikrofon. Karena di perkembangan zaman yang semakin maju, yang sekarang orang-orang naik haji pakai pesawat, sekarang orang azan pakai mikrofon. Hal-hal ini kan termasuk inovasi, tapi inovasi tanpa mengubah tata cara ibadah tersebut, hanya untuk membantu mempermudah menjalankan ibadah tersebut. Dari soal ini muncul pertanyaan yang sempat saya pikirkan, bagaimana dengan sholat musafir yang rakaatnya berubah atau bisa ditambahkan atau berkurang? Apakah hal ini menjadi inovasi? Untuk jawaban ini yang saya sempat pikirkan, perubahan rakaat saat musafir bukanlah inovasi buatan manusia, melainkan keringanan resmi yang sudah didesain oleh Allah dan ada hadisnya. Ada hadisnya dan ada juga dalam Al-Quran yang dicontohkan oleh Nabi. Intinya dari kesimpulan atau argumentasi yang saya pahami, inovasi itu ibarat merawat rumah, fondasi dan tiang utama yang seperti dalam kurung ibadah ritual, tidak boleh digeser sama sekali. Namun fasilitas dan interiornya yang dalam kurung sarana atau urusan sosial harus terus diperbarui agar tetap nyaman dan relevan. Untuk
Pertanyaan keempat, bagaimana puasa dapat menjadi sarana pengalihan diri, baik emosi atau perilaku seseorang di era perkembangan informasi yang begitu besar? Yang kita tahu, di era digital, tantangan terbesar kita bukan lagi kelaparan fisik, melainkan kelaparan mental akibat kecanduan media sosial, hoaks, luapan amarah di kolom komentar. Puasa bekerja sebagai metode detox digital melalui dua cara, yang seperti melatih otak menahan diri. Puasa melatih kita menunda kesenangan instan. Jika kita sukses menahan diri dari makanan yang jelas-jelas halal, otak kita akan terlatih menjadi lebih kuat untuk menahan jempol agar tidak mengetik komentar jahat atau menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Adapun menjadi benteng dari polusi informasi, puasa sejati memaksa kita menyaring apa yang masuk ke pikiran dan apa yang keluar dari lisan, termasuk ketikan. Kesadaran ini menciptakan jeda kritis bagi seseorang untuk berpikir ulang sebelum bereaksi negatif di media sosial. Kesimpulan saya dari jawaban yang saya dapat, intinya puasa di era modern bukan cuma menutup mulut dari makanan, tapi juga menjaga mata, telinga, dan jempol dari sampah digital. Puasa membuat kita memegang kendali atas teknologi, bukan dikendalikan oleh algoritma media sosial. Intinya, di zaman sekarang kan zamannya teknologi, apalagi yang paling lagi viral ini ya, seperti AI yang bisa mengubah sesuatu yang kurang diprediksi oleh otak kita. Jadi jadi puasa ini bisa menjadikan kita sebagai sarana untuk menahan diri kita dalam menjaga ketika kita menyebarkan hoax, cyberbullying yang lebih instan begitu. Oke, untuk soal kelima, mengapa ibadah haji disebut sebagai simbol perubahan diri? Apakah setiap mereka yang melaksanakan ibadah haji pantas disebut sebagai haji mabrur? Untuk ibadah haji adalah yang kita akan beda dulu ibadah haji ini. Ibadah haji adalah puncak perjalanan spiritual. Namun tidak semua orang yang pulang haji otomatis menyandang predikat haji mabrur. Untuk simbol perubahan dalam proses haji yang pakaian ihram, dari simbol memakai pakaian ihram, melepaskan simbol pakaian duniawi untuk memakai dua helai kain putih yang sama. Simbol ini bahwa di hadapan Tuhan, ego, jabatan, kekayaan itu adalah nol. Ada juga wukuf di Arafah, miniatur tempat manusia berkumpul untuk merenung, menangis, dan jujur mengakui dosa-dosanya demi memperbaiki lembaran hidup. Ada juga melempar jumroh, simbol komitmen nyata untuk membuang sifat-sifat buruk seperti serakah, egois, dan culas dari dalam diri. Untuk tanda nyata haji mabrur itu ada mabrur seperti ibadah yang diterima dan membawa dampak kebaikan sosial. Nabi Muhammad memberikan dua ciri utama yang terlihat setelah seseorang pulang haji: menjadi pribadi yang gemar berbagi atau dermawan. Dalam bahasa Arabnya disebut tamutam, dan menyebarkan kedamaian lewat tutur kata seperti perilaku yang dalam bahasa Arabnya ifsid salam. Jika pulang haji malah makin sombong atau gila,
hormat atau gila hormat, bisa jadi hajinya baru sebatas sah secara formalitas, tapi belum mabrur secara hakikat. Jadi kesimpulannya, gelar mabrur bukanlah sertifikat dari agen travel atau sekedar tempelan huruf H di depan nama. Mabrur adalah proses pembuktian seumur hidup apakah perilaku kita menjadi lebih menyayangi sesama manusia setelah kembali dari tanah suci. Mungkin itu argumentasi saya dari masalah tersebut. Untuk argumentasi saya ini saya akan diskusikan bersama teman-teman saya terkait argumentasi apabila argumentasi ada ini yang salah atau yang kurang, bisa dengan diskusi yang saya akan bawa, dengan diskusi yang saya akan maksudnya dengan argumentasi saya ini saya akan diskusikan dengan teman saya apabila ada kesalahan atau kekurangan yang belum membuka pola pikir saya terkait dari 5 soal ini. Semoga saya bisa dari teman-teman diskusi saya ini bisa membuka pola pikir saya dan menambah wawasan saya. Oke, terima kasih. Akhiran wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin diskusi sama teman-teman perihal keagamaan di dunia atau di Indonesia lah. Jadi saya ingin minta pendapat kalian, barangkali pendapat saya kurang atau bagaimana. Pertanyaan saya itu pertama itu mengapa sih masih banyak umat Islam yang mengaku atau yang berstatus agama Islam tetapi perlakuannya itu bertentangan sekali dengan ajaran-ajaran Islam. Itu ya, maksudnya kan saya pendapatku kemungkinan itu karena pergaulan di lingkungannya tuh yang kurang baik, dan mungkin karena kita lihat juga era-era sekarang kan sudah era-era modern digital, jadi mungkin pengaruh media sosial yang karena maksudnya dia nonton yang kurang bagus, jadi dia ilmu maksudnya dalam dirinya itu dia tidak bisa tanamkan ajaran Islam karena pengaruh dari media sosial yang dia nonton itu buruk. Atau mungkin pendapat dari ini sebagaimana? Mungkin betul tadi salah satunya pengaruh teknologi, tapi ada juga yang saya sering dapat seperti yang saya bilang tadi, yang kita pernah dengar tentang KTP ya, mungkin dan kita tahu mungkin dari lahir mungkin kebanyakan yang sering terjadi di Indonesia dari lahir mungkin sudah memang dari orang tuanya dia tidak gimana Islam, dia dari identitas dari lahirnya begitu dia tanpa mereka cari tahu jadi dia mereka kurang cari tahu daripada dari identitas sendiri, dia sudah ditanamkan dari kecil begitu dia Islam tanpa mencari tahu apa itu identitas Islam sebenarnya. Makanya dia itu perilakunya mereka kurang apa manfaatnya begitu, mereka belum tahu ini yang hanya sekedar saja mereka jalani yang mereka tahu dari orang tuanya itu sedikit. Ada lagi mungkin karena cenderung karena faktor pendidikan yang kurang anu ya, yang sering kita lihat mungkin ada ceramah-ceramah mungkin karena kebanyakan ancaman yang halal haram, sah atau tidak, itu mungkin hanya itu yang diajarkan tanpa yang diajarkan tentang sayang, rasa diajarkan bukan hanya halal yang sah, dosa dan berdosanya. Mungkin itu masih bisa dapat. Ada mungkin dari kesalafan yang sering kesalafan lihat kasalih yang dia dari mungkin dari faktor-faktor lain Pengaruh ini. Kalau dari saya mungkin saya setuju sama tadi yang Kak Elis bilang tentang Islam KTP.
karena status Islam itu mungkin belum tentu dia sebagai seorang Islam atau Muslim, belum tentu dia menjalankan ajaran-ajaran yang diajarkan agama Islam. Itu bisa juga mempengaruhi dari faktor lingkungan, keluarga, atau bahkan mungkin kayak lemahnya pemahaman terhadap agama. Karena kebanyakan dari Islam yang ada di Indonesia ini kebanyakan mungkin hanya tahu bahwa dirinya Islam, tapi dia tidak mencari tahu begitu apa itu Islam. Jadi mungkin kalau dari saya ya harus kita harus mencari tahu bagaimana itu Islam, kenapa kita beragama Islam. Itu mungkin dari saya. Terus saya ingin menanyakan lagi tentang yang bagaimana sih krisis moral masih terjadi di tengah masyarakat Muslim di Indonesia yang religius. Kira-kira apakah pendidikan formal dapat menjamin terbentuknya akhlak? Kalau saya ya di Indonesia bisa kita kenal sebagai negara religius ya, sangat. Cuman kayak apa sih penyebab moral krisisnya? Kalau dari saya kayaknya dari faktor kurangnya dapat kayak kurang sekali dari orang tua, maksudnya edukasi dari orang tua mungkin kayak terus seperti yang saya katakan di di jawaban nomor 1 tadi kan, siap pendapatku di nomor 1 tadi, kayak faktor media sosial juga toh, karena globalisasi lah, terus kayak lemahnya pengawasan gitu, maksudnya pengawasan dari orang tua, keluarga, dan orang lain juga sih kayaknya. Kalau dari saya sih penyebab krisis moralnya orang di Indonesia itu kayaknya sih itu sih, atau mungkin ada pendapat lain dari kalian? Kalau dari saya sih, kita beda dulu secara religius sama perbedaan religius sama moralitas yang ada di Indonesia. Yang pertama itu di Indonesia itu ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Yang pertama seperti tentang yang kurang bagaimana ya, yang masyarakat Indonesia itu sangat-sangat religius, tapi religiusnya itu hanya mengetahui secara Islam yang hanya dari kulitnya saja, tanpa dari dalam dagingnya begitu, seperti ibadah-ibadah yang lebih lainnya begitu. Mereka hanya sekedar mengetahui dari agama Islam secara kulitnya saja, tanpa mendalaminya. Sama ada juga beberapa faktor seperti kayak yang saya bilang tadi, kayak hampir sama dengan di jawaban nomor 1, kayak sifat kompromi yang sudah membudidaya di Indonesia, seperti kayak yang tadi saya jelaskan di nomor 1 juga, yang sudah mengakar di Indonesia. Sama ada juga, pernah kalian lihat enggak, ada temannya kalian atau orang-orang sekitar yang merasa pernah kalau dia melakukan dosa, seperti kayak dia berbohong hari ini, pasti pemikiran tidak apa-apa sih kalau saya berbohong hari ini, nanti misalnya nanti dihapus dosaku karena saya sholat tahajud, karena saya sholat Jumat. Mereka kayak bagaimana, kayak lebih hanya bagaimana, kayak mereka berpikir mereka bisa menebus dosanya karena dia ibadah-ibadah lain gitu. Mungkin itu beberapa faktor yang saya pernah lihat, yang saya pernah di sekitar saya. Dari Bang Saldi mungkin ada beberapa faktor yang kita ketahui. Kalau dari saya itu mungkin karena orang itu mungkin rajin sholat, rajin ibadah, belum tentu juga dia tidak harus tidak melakukan, mungkin moralnya masih rendah. Karena walaupun dia rajin ibadah, rajin sholat, tapi kalau moralnya lemah, mungkin itu tergantung dari dirinya lagi.
pasti dari dirinya, karena kalau yang mempengaruhi faktor moral itu dari pendidikan, keluarga, lingkungan. Kita kembali lagi kepada lingkungan, karena akhlak itu terbentuk dari lingkungan waktu kita masih kecil. Misalnya kalau orang tuanya kita rajin sholat, rajin berbuat baik sama orang, pasti kita ikut. Kalau beda lagi kalau misalnya kita dapat lingkungan yang buruk, misalnya kayak perokok, kita harus saja perokok, jangan contoh lain, contoh kecil perokok. Misalnya kayak di keluarga kita tidak ada yang merokok, tapi pas dapat lingkungan yang merokok kita ikut, karena di situ kurangnya pemahaman tentang moral begitu. Itu dari saya. Berarti penyebabnya mungkin dari mengikut karena lingkungan keluarga. Ya, kurang edukasi ya. kurang edukasi. Tapi ada lagi Dari dua pertanyaan ini kayaknya pembahasan sudah mantap ya. Tapi saya memiliki 3 pertanyaan yang untuk kita diskusikan lagi. Yang pertanyaan itu adalah ini, apakah inovasi atau pembaruan dalam ibadah makhluk dapat dibenarkan? Kalau untuk saya ibadah makhluk ini kan tidak bisa kita ubah. Maksudnya tata caranya itu kita tidak bisa ubah. Maksudnya ini kan sudah ditentukan oleh Rasulullah. Tata caranya melalui hadis dan Al-Quran. Namun kalau untuk inovasi ya bisa, maksudnya mengembangkan untuk mempermudah atau ibadah tersebut. Semisal sholat kan kita tidak bisa ubah tata caranya, cuma dengan cara menggunakan speaker untuk memandangkan azan, saya rasa itu boleh-boleh saja karena mempermudah umat muslim mendengar panggilan untuk menjalankan ibadah sholat. Dan itu mungkin pendapat saya, tapi saya ingin minta pendapat dari Bang Elix, mungkin kira-kira bagaimana? Jadi menurut saya untuk inovasi pada ibadah modern itu menurut saya tidak dibenarkan, karena itu adalah dimana ibadah modern itu kan masuk dari Allah. Ya. Hal ini telah untuk inovasi yang kita lihat memang ada sih, cuman tergantung perubahannya itu yang seperti yang menentukan tadi, inovasi seperti kayak membantu sarana dari ibadah modern itu, seperti dari speaker, seperti haji juga naik pesawat, karena kan kita tahu bahwa di zaman Rasulullah itu speaker tidak ada, pesawat juga tidak ada. Makanya untuk di zaman teknologi itu kita harus ada inovasi yang dikembangkan. Inovasi ini bukan untuk merubah tata caranya, tapi untuk membantu saja, untuk mempermudah. Mungkin dari yang pendapat saya ada lagi Salmin yang tambahkan. Baik, terima kasih. Ya, saya juga setuju apa yang dikatakan oleh kalian berdua, bahwa ibadah maghrib itu tidak bisa diubah. Tata cara sholatnya, apanya tidak bisa diubah. Hanya sebagai inovasi itu mungkin kayak mempermudah ibadah, kayak tadi pengeras suara, atau kayak mungkin sistem haji itu mungkin karena yang bisa haji mungkin karena terbatas, jadi ya dipermudah lah untuk inovasinya. Sekian dari saya. Tapi kalau dengan pertanyaan ini mungkin ada pertanyaan ini mengapa inovasi dilarang. Tapi misalnya kalau sholat kan hal yang mutlak ya, ada aturannya yang tidak bisa diubah, seperti tata caranya, seperti
cara mengerjakannya. Tapi misalnya kalau seorang mualaf melakukan perjalanan, tapi kan di situ ada dia, pernah kita lihat dia mengkodokkan sholat, apakah hal ini menjadi inovasi yang saya ingin tanyakan di teman-teman Garuda ini? Maksudnya mengkodok sholat. Iya. Sebenarnya untuk mengkodok sholat itu tidak masalah ya. Maksudnya yang penting dengan catatan kita tidak tinggalkan sholat dengan secara sengaja. Seperti kan kayak perjalanan ya. Biasanya itu kan ada sebuah anjuran lah kalau kita semisal dalam perjalanan jauh, mending kita gabungkan sholat. Semisal sholat zuhur, sholat asar gabungkan jadi satu, begitu 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Yang tidak boleh digabungkan itu sholat subuh. Sholat subuh itu hal yang tidak bisa kita lakukan bareng sholat lain. Maksudnya dia itu khusus begitu. Sama semisal kita tidak sengaja meninggalkan atau ketiduran lah, karena ada sebuah kisah Rasulullah itu kurang lebih lah dia ketiduran atau karena kenapa itu sholat subuh tertinggal. Kalau bukan Rasulullah ya Nabi ya, sahabat lah kalau tidak salah, dia ketinggalan sholat subuh, namun dia menggantinya ketika terbangun dari subuh, terbangun dari tidurnya gitu. Kalau tidak salah itu sekitar jam 6 atau jam 7 kurang lebih lah. Terus ya lewat dari jam sholat subuh lah. Terus ada sebuah hadis yang mengatakan sholat subuh itu sholat kayak bukan hadis sih sebenarnya, sebuah kisah lah, kayak bahwasannya ketika kita terlambat bangun sholat subuh itu ya kita bisa mengkodoknya. Maksudnya itu kan tanpa tidak disengaja untuk meninggalkannya ya. Itu dari saya sih, mungkin ada pendapat lain. Kalau dari Bang Salju memang apakah? Saya sama setuju, karena kalau kita mengkodok sholat itu seharusnya tidak masalah, karena itu juga bukan inovasi, itu kayak dianjurkan. Misalnya kita kelupaan, bukan juga kelupaan, misalnya kayak perjalanan jauh atau tidur lah, yang paling sering tidur. Kita tidur terus bangun sudah maghrib, bisa kita mengkodok sholat, karena itu tanpa sengaja, dan itu sudah dianjurkan juga sama Nabi. Langsung dari Nabi. Oh, berarti inovasi yang dari pertanyaan ini seperti bukan inovasi deh, maksudnya kejadian yang dilakukan tanpa sengaja. Sudah memang ada aturannya begitu. Ya. Aturannya ini dari Nabi, dari hadis lah. Dari hadis lah yang menjadikan bahwa anjuran ini ada penyebabnya begitu. Saya ada satu pertanyaan menarik ini. Bagaimana puasa dapat menjadi sarana pengendalian diri di era perkembangan informasi yang begitu besar? Bagaimana menurut teman-teman? Oke. Secara umum sih yang di masyarakat tahu puasa itu kayak cuma menahan lapar, menahan haus, hawa nafsu. Jadi untuk di era digital ini kan kita bisa kita katakan lagi, kalau kita sudah sebut era digital, otomatis kan Banyak informasi yang mengalir. Betul. Sudah menyangkut media sosial, media beginilah. Jadi itu kita kembali lagi pada diri kita, bagaimana caranya kita saring lagi informasi yang kita dapat, sehingga kita tidak mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus dalam menilai sebuah konten tersebut atau sebuah berita tersebut. Jadi disitulah kita bagaimana caranya kita melatih mengendalikan emosi, yang dimana kan puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja, hawa nafsu juga itu penting loh. Itu yang perlu kita jaga. Jadi pintar-pintarlah bedah sebuah berita yang maksudnya belum tentu kejelasannya itu
Makanya tadi seperti di pertanyaan ketiga, ketika kita mendapat satu pendapat atau informasi yang kita ketahui, cari lagi kebenarannya di orang lain. Jadi jangan pernah puas dengan satu pendapat saja. Tapi nah itu sih dari saya sih, cuman mungkin ada dari kalian lagi untuk menambah pengetahuan saya. Apalagi di zaman sekarang lagi Ya. banyak Sosmed. teknologi, Ya. sosmed, cyberbullying, TikTok. Nice. joget-joget, Hmm. itu kan menampakkan bagaimana ya? Ya, misalnya kayak kita lagi puasa, Iya. terus kita scroll TikTok nih, cari hiburan lah, Iya. hiburan yang bermanfaat, tapi muncul joget-joget. Kan Nah, kalau tahu algoritma tiba-tiba saja muncul. Oke. nah tergantung dari dirinya kita lagi untuk mengendalikan hawa nafsunya kita, terus Berarti menjaga pandangan ya. menjaga pandangan. Kalau sudah joget itu kan otomatis menjaga pandangan dari bawah. Menjaga ketika. kan kita puasa menahan nafsu. Memang apalagi zaman AI. Aduh, mengubah-ubah yang seharusnya tidak begini bisa diubah jadi begini. itu juga Akhirnya bukan hoax itu. Nah, benar. Bukan hoax. Hoax. Jadi orang yang terpengaruh sama AI ketika ini betul, terus sebarkan lagi di keluarganya yang lain, terus menjalar nih semua jadi hoax. Jadi menimbulkan dosa juga itu. Betul. Apalagi AI ada yang berenang di api. Kan itu dosa itu. Benar. Ini sudah termasuk salah satu pertanyaan saya, cuman sudah diwakili. Saya rasa itu bagus. Dan ya kita dapat belajar bahwasannya puasa itu bukan hanya Menahan nafsu, lapar, ya. tapi harus bisa Menahan pandangan, menahan Nah. ketikan. Kalau untuk era-era sekarang itu mungkin catatan pertamanya itu menjaga pandangan sih. Karena era di kita wah sangat-sangat ya begitulah. Di luar prediksi. Berarti kesimpulannya kalau kita puasa itu di era yang serba dapat teknologi ini mengalir informasi, kita itu harus melatih diri kita agar dapat mengendalikan hawa nafsunya kita, dahaganya kita. Misalnya kan kalau kita scroll TikTok ada yang muncul minuman, di situ Pengen rasa. apalagi tengah hari, Es kelapa biasanya. Kacang hijau, iya. jadi kita harus melatih nilai kesabarannya kita untuk menjaga itu semua. Ya. Sepakat. Apalagi saya sama-sama sangat menantang ya. Daripada dulu hanya menahan lapar, tapi zaman sekarang lebih menantang sekali. Apalagi di era digital ini, sekarang pegang HP sudah menimbulkan hawa nafsu begitu. Oke, saya memiliki satu pertanyaan yang terakhir, kayaknya cukup menarik sih untuk dibahas, yaitu mengapa ibadah haji disebut sebagai simbol perubahan diri? Mungkin apakah setiap orang yang berhaji pasti menjadi haji mabrur? Mungkin kita harus beda dulu ini kata haji ini. Iya sih, biasanya kan kenapa sih orang-orang yang sedang berhaji dipanggil haji? Padahal kalau yang saya pelajari ya, padahal haji ini kayak berasal dari kolonial Belanda ya. Ya sebutan haji. Ya, Gelar haji. gelar haji. Yang apa namanya? Itu kan ditandai bahwasannya orang yang ditandai haji itu orang yang berbahaya lah. Maksudnya karena dia dalam perjalanan jauh, nah sampai dia menerima apa namanya? Kayak sebuah Ya, apa itu? Misi dakwah. ya, jadi orang-orang yang cukup berbahaya bagi mereka, makanya mereka tandai dengan cara kasih haji. Karena mereka sudah dalam perjalanan kan, kalau dapat informasi ini, sehingga bisa membahayakan kolonial Belanda kayaknya. Nah, terus menurut kalian kenapa sih juga gelar haji itu harus dikasih? Maksudnya kan Bu Haji, Pak Haji gini-gini. Apa maksudnya mengapa begitu?
karena mungkin dari situ ya mengakar dari tradisi itu. Ya. Makanya sampai sekarang, karena kan dulu orang lihat karena haji ini dulu begini. Nah, sekarang karena perkembangan zaman, kan orang berpikiran haji itu bisa ke luar negeri, bisa melakukan perjalanan jauh. Jadi orang berpikiran, nah di haji ini kayaknya dia kaya deh. Ya, Paling orang kaya. pikir banyak uangnya. Uangnya. Bisa jalan-jalan jauh. Karena cara-cara awal ke luar negeri sana, pasti pikiran awal mahal loh pergi di sana. Bisa naik pesawat, bisa pergi keliling-keliling di Arab Saudi, naik unta. Unta lagi. Padahal yang kita tahu ibadah haji itu kan kayak sebuah ibadah yang dimana kayak bisa mengubah dari kebiasaan kita, terus yang dari baik mungkin bisa jadi lebih baik. Itu kan kayaknya sih seperti itu sih. Cuman pertanyaan itu kan kayak apakah sebuah ibadah itu, ibadah haji itu bisa disebut kayak ibadah apa ya tadi ya? Simbol perubahan diri. Sifatnya perubahan diri. Terus disebut sebagai haji mabrur. Sebenarnya tidak semua sih, maksudnya tidak semua itu orang yang berhaji bisa dibilangkan haji mabrur, karena untuk ibadah haji itu kan dapat merubah kebiasaan kita kan, kayak lebih rajin beribadah, mungkin akhlaknya lebih baik lagi, terus yang dari buruk jadi baik. Nah, kan banyak juga orang yang naik haji itu kayak Cari gelarnya saja. cari gelarnya saja, bahwasanya wah dia ini sudah haji loh, sudah ini. Jadi pikirannya orang yang mampu lah, orang hebat. Padahal banyak juga orang yang berhaji tapi akhlaknya belum, maksudnya belum menjadi kebiasaan. Maksudnya dia baik karena habis haji kemarin, setelah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu kembali biasa, jadi kayak masih sering bergosip, masih sering ya melakukan yang tidak diperbolehkan. Ya mungkin banyak ada pandangan lain. Kalau dari saya itu mungkin haji ini kan disebut sebagai puncak spiritualnya Ya, bisa ibadah, dikatakan. Ya, puncak spiritual ibadah. Karena di rukun Islam saja disebut kelima itu haji bagi yang mampu. Ya, Nah, dengan catatan mampu. ya mampu, jadi kayak sebagai puncak ibadah lah begitu. Jadi dia disebut sebagai simbol perubahan diri karena seharusnya jika dia sudah berhaji, dia bisa merubah sikapnya menjadi lebih baik, terus bersedekah, terus ya menjaga sholatnya lah, karena masa malu haji tapi menjaga sholat. Haji kali. Apakah juga haji KTP? Tapi maksud saya kan kayak yang tadi, sehingga kayak haji itu sebuah gelar yang sampai-sampai kadang semisal mau di undangan ada tulisan haji atau apalah, kayak apa ya begitu, kayak sebenarnya Kenapa harus orang tahu? ya maksudnya kan tidak perlu juga sih. Maksudnya kalau mau dibilang perlu atau enggak, untuk saya sih kayaknya enggak deh, karena itu kan hubunganmu antara kamu dengan Allah saja. Ya itu tradisi juga yang menjalar dari zaman dulu. Ya, Terus yang soal haji mabrur itu, sebenarnya setelah yang kita sebutkan tadi, dia belum tentu menjadi haji mabrur. Ya. Mungkin dia sudah dapat gelar haji, tapi haji mabrurnya belum. Itu haji mabrur itu mungkin hanya sebatas dia sama Allah saja yang mengetahui. Jadi bagaimana caranya dia bersikap, menjaga ibadahnya, terus ya itulah dari saya. Tapi saya pernah searching di Google bahwa manusia Nabi Muhammad pernah ada hadis bahwa Nabi Muhammad mengatakan bahwa haji, tanda-tanda haji al-mabrur itu ada diberikan 2 tanda. Yang pertama itu seperti dia mau berbagi. Nah, bahwa dia tidak bisa melihat orang miskin, tidak bisa lihat orang lapar. Pokoknya dia dengar berbagi.
Nah itu tanda pertama. peduli Tanda sistem, kedua, peduli kepada sosial. iya betul. Ya kalau tanda kedua itu dia menyebabkan kedamaian, seperti dia terdakwa, menyebabkan pendidikan. Nah, mungkin itulah tanda-tanda yang Rasulullah pernah katakan bahwa tanda-tanda itu yang bisa menjadi orang disebut haji al-mabrur, yang mungkin saya searching dulu ya bisa dapatkan. Cuma kan saya rasa ya iya sih, karena itu kan dapat merubah kayak lingkungan kita menjadi baik lagi. Cuman banyak orang ketika kita berbuat baik dia kayak manfaatkan kita begitu, kayak wah nggak apa-apa deh dia, kita inikan dia orangnya baik kok, orang baik. Maksudnya ya nggak perlu lah, maksudnya ketika kita dibaiki sama orang ya baiklah juga. Maksudnya it's okay, kita tidak mengharapkan sesuatu, tapi kemungkinan besar ketika kau berbuat baik tidak mungkin kamu tidak mengharapkan sesuatu deh. Pasti namanya manusia. Oke, jadi berarti kesimpulannya kayak sebuah ibadah yang bisa disebut ibadah mabrur ya. Berarti kalau mau bisa disebut berarti ketika sudah ada perubahan dirimu ketika kau menjalankan haji ya. Iya. Karena itu kan ibadah haji yang sangat ibadah yang sangat Paling puncak spiritual. Karena itu kan kita menghadap langsung ke kita, maksudnya langsung ke intinya, maksudnya langsung pada dimana yang disebut sebagai kota kota suci lah, terus yang sudah pendekatan dengan Allah begitu. Jadi saya rasa jawaban teman-teman itu sudah cukup menarik, Sangat menarik, sangat membuka pola pikir. ya. Itu salah satu yang terjadi kepada saya sih. Terus kayak ya. Kesimpulan dari 5 pertanyaan yang kita dapat tadi, seharusnya itu bisa menjadi pedoman kita untuk memperbaiki diri kita, menjaga iman kita, meningkatkan ketakwaan kita, Memproteksi diri. ya, dan berusaha lebih baik lagi lah, supaya belajar lebih baik lagi menjadi orang yang haji mabrur. Pak Haji, Itu betul. Karena 5 pertanyaan ini memang terjadi menjadi masalah di era sekarang dan zaman sekarang, apalagi di masyarakat Indonesia. Oke, jadi saya rasa cukup. Terima kasih sudah memberikan saya pendapat yang cukup menarik, yang bisa membuka otak-otak saya ini yang kurang stabil mungkin. Maksudnya kurang stabil, kayak mungkin saya tidak boleh puas dengan apa yang sudah ada pada diri saya. Saya perlu pendapat orang lain juga. Ya, terima kasih sudah hadir di podcast saya. Terima kasih pada Haji Elix dan Haji. Oke, salah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.